Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Bersama Indomas Bapak Haji Ridwan Ali. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga bisa memimpin kita semuanya. Selanjutnya yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Malhayati Bapak Alif Al-Dobiro SPD FPD beserta para wakil. Selanjutnya yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Islam Malhayati Bapak Haji Ahmad Syururi SAPMPD beserta wakil. Selanjutnya Kepala Sekolah SMP Islam Malhayati yang kami hormati Muhammad Khairul Ma'alibin SPDI beserta wakil, serta Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga bisa menghadiri undangan dari Ketua Yayasan Bina Bersama Indomas. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya selalu istiqomah menjalankan perintah dan sunnah-sunnahnya dengan harapan mendapat syafaat di akhir kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya pembacaan malam ini yang akan disampaikan Ibu Nada, kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Demikian kami ucapkan terima kasih ke Ibu Nada yang membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan imbalan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, acara selanjutnya yaitu acara ketiga, pembacaan Rasul dan Tahlil yang akan disampaikan Bapak Hairul Ma'alib SPD, sekaligus pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh Ustaz Imam Muslah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz M. Khairul Mu'alimin SPDI dan Ustaz Imam Muslah Sagi bacakan surah Yasin dan tahlil. Mudah-mudahan pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah yang sudah kita sampaikan tadi, supaya dijabah dan diberikan di taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya sambutan yang pertama Kepala Sekolah SMA Al-Hayati Bapak Arif Al-Dawiro SPD MPD, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Rabbil nasta'in wa lahu dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita masih diberikan nasihat iman dan lainnya sehingga kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi di Mushola Baitul Ilmi dalam rangka pertemuan yayasan tahun ajaran 2005-2026. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah dan terlimpah pada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah pada kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bina Bersama Ilmuwan Bapak Haji Ridwan Ali beserta pengurus yang lainnya yang mudah-mudahan ada yang hadir. Jadi saya ingatkan, sholat itu wajib. Di dalam sholat kita juga harus menambah mungkin yang sunnah semakin tambah umur dan seterusnya. Itu selalu menjadi diri kita untuk progres ke depan apa yang menjadi tujuan akhirat tadi. Yang sekarang lagi viral apa Pak Sofyan? Yang Menteri Keuangan Bu Sri. Guru adalah beban negara. Guru adalah beban negara gitu ya. Masya Allah. Saya itu merinding gitu benar. Kita adalah panggilan Allah, betul Pak Imam ya? Takdir dan kodrat Allah. Kita ciptakan oleh Allah sebagai manusia, disebut paling sempurna, ya. Dan ketika Rasulullah SAW berpesan terutama kepada ibumu sampai 3 kali, dan selanjutnya bapakmu, abimu ataupun bapakmu, dan yang ketiga gurumu. Berarti alhamdulillah kita termasuk panggilan Allah. Insyaallah yang tadi disampaikan oleh Pak orang pejabat sana, kita tidak ada beban. Karena apa? Kita ditakdirkan oleh Allah ya untuk
sebagai jadi guru ataupun disebut dalam hadis Rasul khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita beruntung sekali walaupun hanya satu kalimat ataupun satu huruf yang telah disampaikan kepada umat, itu manusia yang beruntung, termasuk orang yang mengamalkan ilmunya. Betul memang ya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atau pengarahan akan disampaikan Ketua Yayasan Bina Bersama Indomas Bapak Haji Ridwan Ali. Kepadanya kami persilakan. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih ya, tetap harus semangat. Apalagi yang baru dapat door prize-nya gede gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat. Semangat. Tesnya situ, semangat nggak? Oh, jawabnya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK beserta wakil. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru, karyawan, semua yang hadir. Semua Ibu guru hadir semua? Yang nggak ada siapa? Bu Deli, Bu Tati, siapa lagi? Banyak yang hadir. Mungkin ada acara yang bertepatan bersamaan dengan acara pada hari ini, ya. Karena masing-masing juga punya acara, kita bisa mematuhi. Tapi apapun yang akan kita sampaikan ini mudah-mudahan nanti akan tersampaikan kepada yang tidak hadir juga. Ya, tolong disampaikan apa-apa yang menjadi catatan pada pertemuan kita pada hari ini. Dengan ini juga mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena limpahan rahmat dan nikmat-Nya, mungkin kita tidak ada di sini pada hari ini, ya. Tapi ini semuanya adalah karena mendapatkan limpahan rahmat nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di sini semuanya dan dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Selawat beserta salam senantiasa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya yang selalu istiqomah untuk menjalankan semua ilmu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, pertama tentunya kami mewakili Yayasan Bina Bersama Indomas mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas kesabaran yang menunggu dari jam 9:30 sampai jam 12. Ini adalah sesuatu, ada hal-hal yang memang sangat penting yang perlu kita bicarakan, dan dengan harapan apa yang kita sampaikan ini akan berdampak pada apa yang akan kita lakukan sesudah ini. Kalau yang kita sebagai guru akan berdampak dari cara kita mengajar. Kalau sekarang kita berada di tugas di TU juga akan berdampak kepada apa yang kita lakukan di TU. Salah satunya adalah pelayanan. Kalau kita bekerja di bagian housekeeping juga harus ada berdampak kepada
pekerjaan kita sebagai housekeeping, yaitu menjaga kebersihan di seluruh area yang ada di Malahayati ini. Nah, kalau kita bertugas di bagian security, tentu juga harus berdampak pada hal-hal yang menjadi tugas kita sehari-hari, yaitu tentang pengaturan kendaraan dan keamanan di lingkungan sekolah kita ini. Jadi itulah yang harapan kami, kita semua, di setiap pertemuan itu harus ada dampak dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan. Jadi tidak sekedar kita kumpul, ya. Jadi penting sekali diingatkan, kalau nggak ada, karena sekarang ini kan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah semua itu. Setiap saat dunia pendidikan itu mengalami satu perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Ya, ganti menteri, ada perubahan. Nah, dalam hal ini kita nggak boleh tertinggal. Tentunya kita harus selalu mengupdate, harus keep update dengan situasi yang baru dan seterusnya. Nah, perubahan lain tentang dunia pendidikan ini adalah apa? Yaitu metodenya itu sudah tidak seperti yang sudah lagi, jadi sudah berubah. Ya, di zaman saya, zaman Pak Nuri, Pak Ali mungkin berubah, berbeda. Zaman sekarang, anak-anak sekarang generasi Gen Z, generasi ini itu sudah berubah sekali cara mendidik anak-anak itu. Nah, perubahan-perubahan inilah yang harus diikuti perkembangannya oleh wabil khusus tenaga pendidik yang ada di Indonesia ini, wabil khusus yang ada di Malahayati. Jadi saya pikir kita harus bisa dan selalu mau mengikuti perkembangan, ya. Maka dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah tentu sudah mendapatkan informasi-informasi seperti apa yang disampaikan tadi. Banyak hal-hal yang berubah yang harus dapat kita adaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Ya, ada guru-guru yang harus mengikuti pelatihan lagi, dan itu merupakan sesuatu yang rutinitas kita. Setiap tahun ada saja perubahan, ada saja guru-guru atau tenaga lain yang untuk harus mengikuti perubahan ataupun pelatihan dikarenakan ada perubahan. Ada guru, ada sekolah, ada ruang kelas. Bagaimana caranya kalau nggak ada murid? Kita berbicara tentang kesesuaian. Nah, saya mengundang Bapak Ibu pada hari ini, salah satunya ingin mendapatkan masukan-masukan, dan kita harus mengevaluasi apa yang menyebabkan kondisi kita seperti ini. Ya, dalam pandangan saya juga tidak tinggal diam, kita melihat apa penyebabnya dan yang lain. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita harus quick respond. Kalau istilah anak sekarang, kris. Dan kita harus cepat tanggap. Oh, ini sudah nggak bisa kita berdiam diri lagi. Kita harus, salah satunya adalah memberi pelayanan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, memberi pelayanan yang terbaik, memberi perhatian kepada anak didik kita. Ya, promosinya tidak hanya di akhir tahun, tetapi harus promosi setiap hari. Apa yang Bapak Ibu guru bisa lakukan untuk promosi ini? Yaitu memberi pelayanan dalam bidang pendidikan dengan tulus dan ikhlas, agar peserta didik kita itu merasakan nyamannya belajar di Malahayati dan betul-betul dapat bimbingan dari ibu guru sekalian. Ya, tentunya dari Bapak guru juga, bukan ibu guru saja, ya. Jadi artinya di sini saya mengajak kita semua, mari yang di bidang kita tenaga pendidikan berdiri, juga kita beri pelayanan yang baik. Di bagian TU juga harus memberi pelayanan yang baik. Ya, kalau kita nggak siap melayani peserta didik kita dengan baik, dengan apa, memberi kesan pada mereka, kalau kesan yang terbaik, kita akan tertinggal dan kami tidak mau itu. Ya,
Di tahun 2019-2020 di sini tenaga kerja kita, guru dan karyawan berjumlah sekitar 110. Tapi pada saat ini hanya tinggal 86, lebih kurang seperti itu. Banyak berkurang ya. Tapi kita nggak usah resah apa. Tapi kita yang penting kita tetap mengevaluasi, tetap semangat, optimis. Mudah-mudahan Malahati bisa bangkit ke angka yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Ya, tentu ini bisa kita lakukan kalau kita semua turut serta berpartisipasi, bahu-membahu, berniat ingin mengembalikan posisi Malahati ini di posisi yang pernah kita miliki. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan apa? Ya tadi saya sampaikan, beri pelayanan yang bagus. Ya, di masing-masing guru ada tugas, ada yang tugas piket, tugas wali kelas. Di masing-masing kita ada yang tugas yang menjaga kebersihan, menjaga keamanan, ketertiban, memberi pelayanan di kantor depan bagian TU. Nah ini yang kita coba lakukan secara hari ke hari kita. Jadi hari-hari kita itu harus kita lakukan yang terbaik. Tidak di penghujung nantinya di saat akan ada PSB, PDB yang kita lakukan baru promosi datang ke sekolah itu saja. Itu betul salah satu hal. Tapi yang setiap saat yang perlu kita lakukan adalah tadi itu hari-hari kita itu memberi kesan kepada peserta didik kita bahwa Malahati adalah sekolah yang patut untuk mereka rekomendasikan kepada masyarakat dan teman-teman yang lain. Saya pikir kalau kita semua serius dan akan melaksanakan itu sesudah hari ini, sudah berbuat ini, saya mungkin tidak akan melihat hasilnya di PPDB berikutnya. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian bisa dan mau membantu kami di sini. Guru dan karyawan bagi kami bukan beban, tapi aset. Ya Bapak Ibu sekalian, kami menghargai tenaga pendidik, baik guru maupun bapak guru maupun ibu guru. Tidak semua orang bisa sabar dan mampu untuk menjadi tenaga pendidik. Tidak semudah yang seperti yang orang ucapkan. Jadi guru gampang, tinggal masuk kelas, ngomong-ngomong selesai katanya. Kan gitu yang disampaikan oleh orang-orang yang nggak ngerti. Malah guru harus membuat banyak macam menghadapi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Guru Pak Ali, Pak Khairul. Peserta didik yang tingkah polanya itu bikin kita headache. Tetapi tetap kita dituntut senyum dan sabar. Bukankah demikian Bapak Ibu Guru? Harus senyum, sabar dan lain. Apapun masalah kita di belakang itu, mereka nggak mau tahu. Ya tapi itulah profesi namanya. Ya, jadi tidak mudah dan sekali lagi saya bilang, saya sangat menghargai apa jerih payah yang sudah Ibu lakukan di Malahati ini. Dan sekarang sampai tugas tambahan lagi, saya mohon juga mempromosikan Malahati dimanapun Ibu tinggal, dimanapun Ibu berada. Hari-hari Ibu yang ada di Malahati ini juga dengan berlaku baik kepada anak-anak didik dan lain-lain sekalian. Itu akan menjadi sesuatu yang kemudian bermanfaat bagi sekolah ini. Orang mengenal ibu guru tidak sebatas mengajar, tetapi juga ada personal touch. Ada sentuhan pribadi antara guru dan murid. Itu jarang dilakukan. Anak sekarang lebih cerdas, lebih dapat kemudahan, lebih gampang dapat informasi, dan lebih mudah berkomunikasi. Dan mari kita juga harus membuka komunikasi dengan anak-anak. Harus memberanikan mereka menyampaikan sesuatu yang mereka akan sampaikan. Jangan sampai mereka harus berpikir dulu sampai apa yang akan disampaikan itu akhirnya nggak disampaikan, dia bawa pulang ke rumah, dia sampaikan ke orang tua. Nah ini kurang baik. Ya,
Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini supaya kita, kalau saya bilang itu kita aware, kita menyadari bahwa kondisi kita ini dalam kondisi yang memang memerlukan perhatian supaya Malahati dengan jumlah ruang kelas yang lumayan banyak, kapasitas kita ini sekitar 1.900 siswa. Nah sekarang yang terisi 1.180, jadi masih banyak murid yang perlu dibawa ke Malahati ini. Dampaknya apa? Dampaknya ya pada kondisi seperti ini tentu jam mengajar berkurang, jam kehadirannya berkurang, dan take home pay-nya juga tentu berkurang otomatis. Kan? Jadi ini yang saya prihatin. Tapi dalam keprihatinan ini saya nggak bisa berbuat banyak. Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana kita supaya bahu-membahu coba memberi mempromosikan Malahati ini, apakah lewat digital, lewat regular manual yang dapat dilakukan selama ini harus tetap dilakukan. Jadi maka saya ingatkan, hati-hati, jangan ada pungutan-pungutan yang tidak penting apa segala macam. Kadang orang tua sudah berpikir itu hal-hal yang pengeluaran sedikit pun itu dianggap menjadi beban. Maka kami pun bagaimana caranya ke depan akan mengevaluasi biaya-biaya yang sudah kita kenakan kepada murid, mungkin terasa berat ataupun apa, itu akan kami coba tinjau kembali. Ya demi untuk membawa murid-murid ke Malahati ini. Nah saya sesali sudah saya rencanakan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para guru dan karyawan, tetapi sangat menyesal saya sampaikan sampai saat ini belum bisa kami lakukan karena kondisi, bukan nggak ada perhatian kami. Saya berharap itu bisa dimaklumi, ya, dan semuanya kita harap akan baik-baik aja ke depan, dan akan ada satu perubahan yang berarti untuk Malahati ini, sehingga kita berada pada posisi di mana kita tidak mendapatkan kesulitan dalam pembiayaan operasional Malahati ini. Ini sangat penting. Itu untuk keberlangsungan. Tapi Bapak Ibu sekalian nggak usah resah. Ya, kami terus berusaha. Ini hanya kita sharing. Ya, kita berbagi bahwa kondisi dunia pendidikan itu sekarang seperti ini. Bukan hanya di Malahati, dan banyak sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Apa penyebabnya? Ya seperti tadi, kondisinya berbaik lagi bahwa ini adalah ekonomi. Kondisi ekonomi seperti ini, banyak anak yang harus pulang kampung, nggak sekolah di kota, terlalu berat, transportnya dan lain-lain. Anak datang kemari, kita didik, mereka bayar. Maka perlakukanlah mereka seperti anak didik, dan mereka mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan. Seperti itu, ya. Jadi sudah seperti itu sekarang kondisinya. Kita tidak begitu mudah mendapatkan murid dalam kondisi yang seperti ini. Jadi maka harus, kalau sudah ada sekarang ini kita ada sisa murid sadar 1.180-an. Nah inilah harus kita jaga. Kalau kita bilang itu sudah dalam genggaman, jangan sampai ini juga lepas. Jadi dengan kita menjaga yang sudah ada ini pun tidak mudah, apalagi mendatangkan yang belum ada. Jadi kita nggak bisa dalam kondisi di mana kita berleha-leha kalau kata orang itu. Nggak bisa. Ini harus lakukan sesuatu. Jangan sampai sudah, wah murid tinggal 600, baru kita lakukan. Nah oleh karena itu maka saya mengajak kita semua tadi minta partisipasinya, memberi sumbangsinya. Kira-kira apa yang menjadi catatan di sekolah ini? Saya membuka pintu, bahasanya kalau ada yang ingin menyampaikan langsung ke saya apa-apa yang perlu kita diskusikan, mungkin masukan-masukan tentang bagaimana mendatangkan murid ke Malahati ini supaya kita tetap eksis di dunia pendidikan, dan khususnya di daerah Pasar Rebo ini supaya Malahati tetap memiliki murid yang boleh dikatakan lumayan seperti itu. Ya, kalau sekarang ini kita masih berada dalam posisi oke, ya.
Kalau saya bilang oke, artinya sebatas oke. Kondisinya seperti itu di Malayadi. Kita harus dapatkan lebih baik lagi. Jadi ke depan kita akan membicarakan hal ini dengan yayasan, apa yang harus dilakukan. Yang penting kita di sini di dalam di Malayadi yang di operasional kita ini, kita jaga. Saya bilang tadi ada hal-hal yang kira-kira kurang baik, tidak berkenan, ada pungutan-pungutan yang memang tidak harus dilakukan, ya jangan kita lakukan. Ya, kemudian untuk biaya-biaya yang bisa dieliminir supaya anak-anak tidak ada anggapan Malayadi itu banyak tarikannya saja. Jangan sampai seperti itu. Sekolah yang aman, kondisi yang sekolah aman aja susah mendapatkan murid, ya, apalagi sekolah yang tidak aman dengan situasi di lingkungan sekolah misalnya. Jadi tolong kita bantu satu sama lain mengingatkan, ya, guru-guru, security semua kalau melihat anak-anak yang memang ada hal-hal yang di luar kebiasaan, di luar hal-hal yang mencurigakan, supaya kita quick respon, cepat kita tanggap dan cepat kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Tidak perlu kita dengan kekerasan. Anak sekarang ditepuk tangannya saja dibilang digebukin, ya. Jadi beda laporan ke keluarga, ke orang tua dengan apa yang terjadi di sekolah. Jadi hati-hati Bapak Ibu guru sekalian supaya kita tidak menjadi orang yang kena fitnah. Anak kecil ini, anak SMP kan anak kecil, SMA yang baru remaja, mereka kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang berlebihan. Apalagi orang tua langsung tanggapnya sangat serius dan reaktif. Ini akan membahayakan. Jadi hati-hati aja. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita tangani sendiri, laporkan ke kepala sekolah. Ya. Kemudian bagian konseling ini juga perlu, supaya kalau ada guru mendeteksi ada murid mungkin yang bagaimana yang perlu dikirim ke guru konseling, jangan ragu-ragu supaya tetap langsung dikirim. Kita memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم يسر أمورنا في ديننا ودنيا والآخرتنا. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dosa rekan-rekan kami. Ya Rabb kami, siang hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan diri yang penuh noda dan dosa, semata-mata hanya mengharap ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rabb kami, tidak mampu kami mengangkat muka ke hadirat-Mu karena banyaknya kelalaian kewajiban yang belum kami tunaikan. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, agar kami siap memenuhi panggilan-Mu dan rela menerima perintah-Mu. Ya Allah, begini banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, begini banyak yang sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu turun setiap saat, sementara kesalahan kami naik setiap waktu. Ya Allah, kalau dalam hidup ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak keluh kesah kami daripada syukur kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah ibadah salat kami, puasa kami, zikir dan doa kami.
Ya Allah, jadikan semua amal bakti kami sebagai bentuk rasa syukur kami. Ya Allah, berkahilah pekerjaan kami, tambahkan ilmu kepada kami, pertinggi kecerdasan kami, indahkan akhlak kami, mampukan kami ya Allah agar menjadi teladan yang terbaik bagi anak didik kami. Ya Rabb, lindungilah tempat ikhtiar kami, jadikan lingkungan pendidikan Malahayati, baik SMP, SMA dan SMK sekolah yang Engkau berkahi, Engkau lindungi, aman, nyaman dan mampu memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Mudahkan segala urusan kami, angkat musibah, wabah, sakit dan bencana yang sedang menimpa kami. Jadikan semua bentuk ujian-Mu sebagai wasilah penggugur dosa-dosa kami dan penambah keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian kami ucapkan terima kasih Ustaz Dirjen Stadi MPD telah memberikan doanya. Demikian alhamdulillah selesai sudah acara demi acara. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Bu. Plastik Plastik kenapa kena Mbak? Nggak tahu. Makan Bu. Kakak. Makan. Makan Bu. Makan. Yuk makan. Makan Bu. Makan Bu. Ayo makan. Wah, nih, aduh, nih ngambilnya banyak apa enggak nih? Aduh ketahuan deh. Ayo makan. Kita antri. Oh antri ya? Oh antri. Ayo. Ini pernah ngapain nih? Pernah ngapain? Pernah ngapain nih? Orang main joran aja ya satu. Ayo. Pernah ngapain nih? Baju belum masuk baju. Makan Bu. Ya, mari. Ustaz, makan Ustaz. Udah bengkak segini gitu. Sofian. Bye bye. Makan bye bye.